Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali berjumpa kembali bersama saya Elva Anggraini dalam pelajaran matematika. Baik, sebelumnya kita sudah belajar tentang persamaan, kemudian persamaan linear satu variabel, kemudian juga sudah mempelajari tentang pertidaksamaan dan pertidaksamaan linear satu variabel. Nah, kali ini saya akan menjelaskan materi lanjutan ya tentang nilai mutlak. Selamat menyaksikan. Nilai mutlak atau biasa juga disebut dengan harga mutlak itu dalam matematika adalah suatu konsep yang menyatakan nilai suatu bilangan itu selalu positif ya. Jadi nilai mutlak dari setiap bilangan real X yang ditulis dengan simbol mutlak X ya, ini simbolnya seperti ini. Nah, adalah nilai positif dari X ataupun negatif X. Dalam matematika, definisi nilai mutlak itu bisa kita lihat seperti ini ya, dimana mutlak X itu bisa dua kemungkinan, bisa jadi dia positif X untuk X-nya itu lebih besar dari 0, bisa juga dia kemungkinan negatif X untuk X lebih kecil dari 0. Nah, kenapa kemungkinannya ini ada yang bernilai negatif ya? Jadi nilai di tanda mutlak itu nanti ada yang bernilai positif, ada juga yang bernilai negatif. Tetapi nanti hasilnya akan selalu positif. Oke? Contoh, misalnya kita punya soal mutlak 5, itu kan berarti kan hasilnya adalah positif 5, itu pasti ya. Kemudian, kalau misalkan ada soal mutlak negatif 5, nah ini kan nilai di tanda mutlak itu ada negatif. Berarti kita pakai kemungkinan yang kedua, di mana X itu lebih kecil dari 0. Jadi masukkan tanda negatifnya, negatif ya, buka kurung, X-nya berapa? X-nya adalah negatif 5. Oke ya. Negatif ketemu negatif itu hasilnya adalah positif. Jadi mutlak negatif 5 itu adalah positif 5. Oke. Coba lagi contoh soal, misalnya ada soal seperti ini. Mutlak 2 dikurang 6. Nah, ini kita sederhanakan dulu nilai yang ada di dalam mutlak ya. 2 dikurang 6 kan hasilnya adalah negatif 4, sama dengan soal yang sebelumnya. Oke ya, karena X-nya itu adalah negatif 4, berarti pakai yang untuk X lebih kecil dari 0. Dimana nilai negatifnya kita masukin, negatif, buka kurung, X-nya adalah negatif 4 ya. Jadi negatif 4 sama dengan negatif ketemu negatif, hasilnya adalah positif tetap ya, positif. Oke, kalau misalkan ada contoh lagi nih, misal nih ya, mutlak 1/3 dikurang 1/2. Oke, cara penyederhanaannya itu gimana? Ini pelajaran SMP ya, pengurangan dalam bentuk pecahan. Gimana tuh? Ya, ini kita samakan dulu penyebutnya, yaitu 6 dibagi 3 akan 2. Kemudian 6 dibagi 2, 3 dikurang 2, tetap hasilnya adalah 1 ya. Jadi negatif, buka kurung, negatif 1/6 sama dengan negatif ketemu negatif kan hasilnya adalah positif. Oke, bisa ya. Ya, sebelumnya kita sudah pelajari tentang persamaan, dimana kalau persamaan itu kan ada tanda sama dengan ya. Dan juga sudah belajar tentang persamaan linear satu variabel, yaitu ada satu variabel yang pangkat tertingginya adalah 1. Oke ya. Kalau yang masih lupa, diputar ulang ya video yang sebelumnya. Nah, kali ini kita akan pelajari tentang persamaan linear satu variabel yang memuat nilai mutlak. Oke ya. Nah, untuk persamaan sendiri,
persamaan nilai mutlak ini dapat diselesaikan dengan dua cara. Bisa dengan mengkuadratkan masing-masing ruas persamaan atau dengan menggunakan definisi nilai mutlak tadi. Oke ya, misal nih kita ada contoh soal. Kalau saya punya contoh soalnya seperti ini. Mutlak X dikurang 3 itu kan sama dengan adalah 5. Ya. Jadi untuk menyelesaikan ini misal berapa X-nya gitu ya. Nah, jadi kalau ada soal seperti ini bisa kalian selesaikan dengan dua cara. Bisa dengan mengkuadratkan, bisa juga dengan definisi nilai mutlak. Tergantung nanti kalian pahamnya yang mana ya. Dan tergantung soalnya mintanya menggunakan cara apa gitu ya. Jadi kalau bisa paham kedua-duanya. Nah, kita pakai cara yang pertama dulu dengan mengkuadratkan kedua ruas persamaan. Jadi ruas kiri dan ruas kanan itu kita kuadratkan. Oke ya. Jadi sama dengan ini kita kuadratkan. Jadi buka kurung ya. X dikurang 3 pangkat 2, oke ya, sama dengan 5 pangkat 2. Nah, ini kedua ruas udah kita kuadratkan. Kita selesaikan dulu pengkuadratannya, jadi kita pecah menjadi X dikurang 3 dikali X dikurang 3 gitu ya. Sama dengan 5 pangkat 2 itu hasilnya adalah 25. Oke. Ini yang kita sederhanakan, di mana X itu kita kali X, berarti hasilnya adalah X pangkat 2 atau X kuadrat. Oke. Kemudian, X dikali negatif 3, itu kan hasilnya adalah negatif 3X. Ya. Lanjut, negatif 3 dikali X, itu hasilnya adalah negatif 3X, sama ya. Kemudian ini negatif 3 dikali negatif 3 hasilnya adalah positif 9. Tetap ya sama dengan 25. Oke, ini sederhanakan dulu karena ada yang satu suku, jadi kita sederhanakan lagi. X pangkat 2 itu tetap, kemudian negatif 3X dikurang 3X. Ini kita sederhanakan, di mana kalian punya utang 3.000, ngutang lagi 3.000. Nambah kan utangnya, jadi hasilnya adalah X pangkat 2 dikurang 6X, karena ngutang ya. Ditambah 9, ini sama dengan 25. Oke, yang 25 itu kita pindah ruaskan, nanti di ruas kiri kita kasih angka 0 ya. Ya, jadi X pangkat 2 dikurang 6X, ya, ditambah 9, kemudian 25 itu pindah ruas, karena positif pindah menjadi negatif ya, jadi negatif 25. Oke, di sini kan ada X pangkat 2, kemudian ada juga 6X. Kenapa tidak kita sederhanakan? Karena ini berbeda suku, ini dia berpangkat 2, dan ini dia berpangkat 1, jadi nggak bisa disederhanakan ya. Dia beda jalur gitu, nggak jodoh gitu ya. Oke, lanjut, X pangkat 2 dikurang 6X itu tetap, ini ya, 9 dikurang 25 negatif 16 ya, jadi sama dengan 0. Oke. Nah, untuk menyederhanakan ini, kalian juga harus memahami proses pemfaktoran. Oke ya. Ya, cara pemfaktoran adalah kalian gunakan bilangan ini ya dengan syarat. Oke. Jika dijumlahkan, ini ya, hasilnya adalah negatif 6. Oke, ingat ya. Kemudian jika dikali, itu hasilnya adalah negatif 16. Jadi cari angka yang sama tuh ya. Kalau misalkan kalian tambah, itu kan nanti hasilnya adalah negatif 6. Kemudian dengan angka yang sama juga, cari. Kalau kalian kali, itu nanti hasilnya adalah negatif 16. Berapa tuh? Kalau kita gunakan kan 8 dikali 2, 16 ya. Jadi kita bisa gunakan angka 8 dan 2. Karena ada negatif, berarti salah satu angkanya ini harus bernilai negatif ya. Oke, kita coba. Kalau misalkan kita pakai 8 ditambah negatif 2. Kalau positif ketemu negatif kan tetap hasilnya
negatif ya. Jadi 8 dikurang 2 seharusnya 6 ya, bukan negatif 6. Jadi nggak bisa. Nah, berarti yang seharusnya bernilai negatif itu adalah angka 8. Jadi, negatif 8 ditambah 2, ayo, sama dengan negatif 6. Benar ya? Kemudian, negatif 8 kita kali 2, itu juga benar. Hasilnya adalah negatif 16. Oke, nah kalau kalian sudah tahu, jadi buatlah seperti ini lagi. Ini hasil pemfaktorannya yaitu X dikurang 8, kemudian dikali X ditambah 2 sama dengan 0 ya. Untuk mencari nilai X-nya ini kan ada dua kemungkinan ya. Jadi jika X dikurang 8 itu sama dengan 0, maka X-nya adalah sama dengan 8 kita pindah ruas menjadi positif 8 ya. Atau jika X ditambah 2 sama dengan 0, maka X sama dengan positif 2 kalau kita pindah ruas menjadi negatif 2. Jadi X-nya itu bisa bernilai 8 atau bisa juga bernilai negatif 2. Nah, ini menggunakan cara pengkuadratan masing-masing ruas persamaan. Bisa juga kalau kalian mau menggunakan definisi nilai mutlak. Oke, masih ingat ya definisi nilai mutlak di mana X-nya itu bisa ada dua kemungkinan. Bisa jadi dia positif, bisa jadi juga dia negatif ya. Oke, jadi caranya adalah nilai mutlak X dikurang 3 sama dengan 5. Jadi 5-nya ini ya, X-nya ini. Kan 5 ini adalah X-nya ya. Jadi 5-nya ini ada yang bernilai positif 5, ada juga yang bernilai negatif 5 ya. Jadi caranya adalah untuk yang positif 5 nih, X dikurang 3 sama dengan positif 5. Tinggal sisakan X-nya. X sama dengan 5-nya tetap ya, 5. Negatif 3 kita pindah ruas menjadi positif 3. Oke, jadi X sama dengan 5 ditambah 3, 8. Atau untuk yang negatif X berarti X dikurang 3 sama dengan negatif 5 langsung ya. Kemudian sama X sama dengan ya, negatif 5-nya turun. Kemudian negatif 3 ini kita pindah ruas menjadi positif 3. Nah, ini hitung. X sama dengan punya utang 5 dibayar 3 dulu. Berarti masih ada utang 2 ya. Berarti karena utang negatif 2. Nah, ini sama ya hasilnya. Jadi terserah kalian. Mau pakai cara pengkuadratan, berarti kalian harus juga paham tentang pemfaktoran ya. Atau pakai definisi nilai mutlak, di mana kemungkinannya ada yang bernilai positif, ada yang bernilai negatif. Oke? Ya, selain cara penyelesaian persamaan nilai mutlak, kalian juga harus tahu tentang sifat-sifat persamaan nilai mutlak ya. Ada beberapa sifat. Yang pertama, jika